Hai, berjumpa kembali dengan admin yang selalu rajin dalam membalas setiap komentar kalian. Kembali lagi dengan channel yang membahas tentang kisah hidup dan perjalanan karir Nika Ardila dan Poppy Mercury, dengan mengulasnya secara lugas, tegas, tuntas, dan sesuai dengan fakta yang disadur dari sumber terpercaya dan dari orang-orang terdekat Nika Ardila maupun Poppy Mercury. Kisah tentang Nika Ardila dan Poppy Mercury is back. Perjalanan dan perjuangan karir Nika Ardila bukan tanpa pengorbanan yang luar biasa. Beberapa perjalanan karir Nika Ardila sempat mengalami jatuh bangun. Bahkan tak jarang beberapa kali aksi panggungnya di luar dugaan Nika Ardila. Inilah deretan momen aksi panggung Nika Ardila yang tak biasa, tidak mudah untuk dijalani, dan bahkan penuh dengan lika-liku perjuangan. Berikut rangkuman selengkapnya. Sukses dan populer di usia muda ternyata tidak selalu membuat Nika Ardila merasa senang. Buktinya Nika Ardila sering sekali merasakan sedih ketika ia beraksi di atas panggung. Yang pertama, aksi panggung Nika Ardila yang tak biasa dan membuat Nika Ardila merasa sedih adalah saat Nika Ardila manggung di Jakarta dan di Cianjur. Begini ceritanya. Pada bulan September 1990, Nika Ardila dibuat sedih dengan dua tempat pertunjukan manggungnya. Bagaimana Nika Ardila tidak merasa sedih? Show Nika Ardila di Taman Impian Jaya Ancol dan di Cianjur memakan korban jiwa karena berdesakan ingin melihat penampilan Nika Ardila. Aksi panggung Nika Ardila yang tak biasa yang kedua adalah saat Nika Ardila manggung di Purwokerto. Begini ceritanya. Ketika Nika Ardila manggung di Purwokerto, juga sempat terjadi kerusuhan lantaran karena Nika Ardila tidak datang sebagai bintang tamu dalam acara musik malam amal yang diadakan di Purwokerto. Bukan karena Nika Ardila tidak profesional, tetapi sebelumnya Nika Ardila mendapatkan sebuah telepon yang mengaku sebagai panitia acara yang memberitahukan bahwa acara musik malam amal tersebut batal diadakan. Nika Ardila yang berdomisili di Bandung mendapatkan telepon dari Purwokerto bahwa acara tersebut batal diadakan. Maka dari itu Nika Ardila tidak datang sebagai bintang tamu pada acara tersebut. Dan ternyata telepon tersebut berasal dari penelpon gelap, bukan dari panitia acara. Panitia amal di Purwokerto tetap menunggu kehadiran Nika Ardila saat itu, karena panitia acara mengira Nika Ardila datang terlambat. Saat itu panitia sempat mencari akal. Dalam promosi siang harinya, ada seseorang yang didandani mirip seperti Nika Ardila. Dan pada malam harinya, 3.000 lebih penonton mendatangi tempat pertunjukan. Panitia acara tidak mungkin akan menampilkan Nika Ardila palsu untuk bernyanyi di atas panggung pada acara malam itu. Sampai hari hanya Nika Ardila tak kunjung datang juga. Maka ketika panitia mengumumkan bahwa Nika Ardila tidak datang, penonton yang sudah tidak sabar lagi ingin menyaksikan penampilan Nika Ardila lalu kecewa dan mengamuk. Sebagai tanda permintaan maaf dari Nika Ardila, Nika Ardila membuat rekaman permohonan maaf dan mengirim rekaman-rekaman tersebut ke radio-radio swasta di Purwokerto untuk diputar. Menurut Nika Ardila, persoalan ini sudah selesai. Namun Nika Ardila sendiri menuturkan, "Saya sedih dengan kejadian itu dan saya sudah meminta maaf. Yang jelas nama saya telah tercoreng," kata Nika Ardila.
Yang ketiga, pengalaman pahit yang pernah menimpa Nika Ardila adalah ketika Nika Ardila manggung di Yogyakarta. Begini ceritanya. Untuk melengkapi keprofesionalismenya, Nika Ardila juga telah mempelajari cara kontrak-mengontrak dalam bisnis show-nya, seperti penuturan dari Nika Ardila ini. Kalau bisa menangani sendiri kan tidak merepotkan orang lain. Tapi lebih dari itu, waktu saya kurang memahami masalah itu, saya sering dibohongi oleh panitia. Panitia di sana mengatakan bahwa honor saya akan dibayar setelah saya sampai di hotel, lalu mundur lagi nanti selesai show. Nggak taunya, sampai pertunjukan selesai, orang tersebut tidak muncul lagi. Akhirnya biaya hotel pun mami yang bayar, tutur Nika Ardila. Tetapi anehnya, panitia yang pernah menghubungi Nika Ardila dulu itu tanpa malu muncul lagi di hadapan Nika Ardila. Bukan honor yang dibawa, tapi kaset. Dia meminta saya menjualkan kaset yang katanya berisi lagu ciptaannya yang cocok dengan suara saya. Kalau laku, sebagian untuk dia, yang lainnya buat bayar utangnya. Saya pikir, saya yang bodoh atau dia yang pintar, keluh Nika sambil tertawa geli. Sewaktu masih memakai nama Nika Astrina, masalah kontrak show hampir seluruhnya ditangani oleh manajernya, yaitu Denny Sabri. Om Denny sekarang hanya membantu mencarikan job untuk saya. Soal kontrak show bisa lewat Om Denny, bisa juga langsung ke rumah saya. Terserah enaknya panitia saja, ucap Nika Ardila. Jalan pintas yang diambil Nika itu bukan didasari niat buruk dengan manajer yang telah menuntun karirnya itu. Saya hanya ingin agar semua berjalan lancar dan profesional, kata Nika Ardila. Lantas duka di atas panggung lainnya adalah beberapa kali saya ditimpuk pakai sandal. Bahkan saya pernah dicium oleh fans yang iseng ketika saya sedang manggung. Terutama kalau lagi show di Jawa Timur atau Sumatera Utara, pasti ramai. Pokoknya nyanyi bagus dilempari, nyanyi jelek apalagi. Tapi buat penyanyi slorok, kejadian seperti itu sudah lumrah. Pernah suatu kali, saya, Nicky Astria dan Sleng tengah show bareng di Jawa Timur. Tanpa babi bu, suasana jadi panas. Penonton membawa batu, arit, dan melepas sendal sepatu. Saking panasnya, sampai ada yang meninggal dunia. Setelah show usai, kami cepat-cepat lompat ke bis, tapi tidak bisa bergerak karena bis yang kami tumpangi digoyang-goyang oleh penggemar. Makanya sekarang saya belajar tinju, biar tidak ada cowok yang berani macam-macam. Aksi panggung Nika Ardila yang tak biasa yang keempat adalah saat Nika Ardila manggung di Mojokerto. Begini ceritanya. Ada sebuah pengalaman menarik lagi yang lebih seru yang dialami oleh Nika Ardila, yaitu saat Nika Ardila manggung di Mojokerto. Nika Ardila sempat dibuat panik saat manggung di sana. Pasalnya, ada dua pria berpakaian pocong tiba-tiba muncul di tengah kerumunan, seperti penuturan dari Nika Ardila ini. Aduh, persis pocong beneran deh. Mana mukanya pakai kapas segala lagi. Tadinya saya, Nicky Astria dan Yosi Lucky yang waktu itu ada di atas panggung, rasanya udah kepengen kabur aja. Tapi pas dia mati lagi dengan seksama, itu pocong kok mengacungkan jari-jari metalnya. Yang kelima, aksi panggung Nika Ardila yang tak biasa adalah saat Nika Ardila manggung di Ujung Pandang. Begini ceritanya. Pada malam tahun baru 1989-1990, Nika Ardila mengisi acara di Ujung Pandang.
dengan membawakan lagu Seberkas Sinar. Ketika Nika Ardila menyanyikan lagu hits tersebut, semua penonton terpesona dengan penampilan dan suara merdu Nika Ardila. Hal tak terduga pun terjadi di atas panggung. Saat lagu Gebiar-Gebiar mengakhiri acara malam itu, sebuah sendal melayang dari arah penonton dan mengenai wajah Nika Ardila. Karena pada saat itu penonton menganggap kalau lagu Gebiar-Gebiar adalah lagu terakhir atau lagu penutupan. Melihat situasi kurang kondusif, akhirnya lagu Gebiar-Gebiar tidak sampai selesai dibawakan, dan Nika Ardila mengajak semua rekan-rekan artis untuk segera turun dari atas panggung. Namun di balik peristiwa yang bisa dibilang cukup mengejutkan itu, ada sebuah cerita lucu. Setelah Nika Ardila dan rekan-rekan artis lainnya berhasil meninggalkan panggung, mereka semua disembunyikan di sebuah rumah penjaga stadion bola. Ruangan sempit yang berukuran 4x5 meter itu berisi satu keluarga. Ditambah mereka, sungguh terasa sesak, sumpek, dan bau obat nyamuk yang dibakar. Yang keenam, aksi panggung Nika Ardila yang tak biasa adalah saat Nika Ardila mengadakan promo tur film di Jawa Timur. Begini ceritanya. Dan di Jawa Timur juga tidak kalah menghebohkan. Dalam rangka menyemarakan film Olga dan Sepatu Roda dalam sebuah acara jumpa penggemar, Nika Ardila bersama Desy Ratnasari terpaksa harus bersembunyi di ruangan loket penjualan karcis bioskop. Selama promo tur film Olga dan Sepatu Roda, terkadang Nika Ardila dan Desy Ratnasari suka kesal karena tidak sedikit penggemar yang nekat mencubiti pipi maupun tak jarang bagian tubuh yang lainnya. Nika Ardila pun berujar, "Sialan," sembari menunjukkan bekas cubitan yang merah membiru di pangkal lengannya, yang kemudian disambung dengan tawa di ruangan loket penjualan karcis. Itulah deretan aksi panggung Nika Ardila yang tak biasa, yang menyimpan banyak cerita di dalamnya. Semoga menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.